Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, welcome to Devotion from Nation. Pagi hari ini kembali saya dengan sukacita mau menyampaikan devotion buat Anda semua dimanapun Anda berada. I hope this devotion will be encourage you, will be menguatkan dan menyegarkan kehidupan Anda pagi hari ini bersama Tuhan. Pagi hari ini saya mau share tentang sesuatu yang sangat sederhana, tapi ini memberkati, menguatkan kehidupan saya. Bagaimana kita bisa membangun trust dalam kehidupan kita. Tentu trust ini bukan kepada manusia, tapi trust the Lord completely. Bagaimana supaya kita bisa memiliki hati, memiliki kehidupan yang benar-benar percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saya sering khotbah dan mengatakan trust the Lord completely. But the question, bagaimana caranya Pastor Robert kita bisa trust the Lord completely? Saya berdoa supaya melalui devotion pagi hari ini setiap Anda diberikan inspiration, diberikan pewahyuan, pengertian yang benar, sehingga mulai hari ini Anda dan saya bisa percaya Tuhan secara utuh, secara komplit, saudara. Saudara, penting sekali buat kita mempercayai Dia secara komplit. Kenapa? Karena salah satu kunci terjadi mukjizat dalam hidup kita adalah percaya. Anda bisa lihat di Alkitab begitu banyak kisah ketika Tuhan datang kepada seorang yang bernama Yairus. Anaknya sakit. Lalu dia berkata, jangan khawatir, jangan takut, percaya saja. Saudara, percaya merupakan sebuah kunci untuk Anda dan saya melihat keajaiban. Alkitab berkata, if you believe, you will see the glory of God. If you believe, you will see miracle. Saya percaya ketika kunci salah satu untuk melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita, mukjizat terjadi. Salah satu kunci bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita adalah trust, percaya. Itu sebabnya I just want to encourage you, remind you, trust the Lord completely dalam kehidupan Anda. Karena ini penting sekali, saudara. But the question, how we build the trust? Bagaimana supaya kita bisa membangun kepercayaan itu, sehingga kita bisa percaya sama Tuhan. Ada orang ngomong gini, Pastor, imanku nggak cukup. Aku nih imannya masih kecil, aku kok nggak bisa percaya ya? Aku kok nggak bisa percaya sama Tuhan? Ada orang-orang yang berkata, kenapa ya? Masih ada kekhawatiran. Aku sudah doa sih, bahkan aku puasa, tapi kenapa ya masih ada keraguan? Masih ada kekhawatiran, masih ada yang lain-lain. Saya katakan itu adalah hal yang normal, saudara. Membangun kepercayaan kita kepada Allah tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh proses, butuh waktu dan sebagainya. Of course kita nggak bisa percaya dengan seseorang, apalagi mempercayakan hidup kita kepada seseorang tanpa kita mengenal dulu orang tersebut. Hari ini I just wanna share to you step-step bagaimana supaya kita memiliki kepercayaan yang utuh, yang penuh kepada Allah. Saudara, nggak mudah menjadi Abraham, percaya walaupun nggak melihat, percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya sekalipun Sarah sudah mati haid dan dia sudah tua terhadap janji Allah, dia tetap percaya. Bahkan Tuhan memperhitungkan kepercayaannya sebagai sebuah kebenaran. Dan Alkitab menulis di situ, saudara, bahwa hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran, bukan ditulis cuma buat Abraham saja, tapi buat Anda dan saya. But the question, gimana caranya kita bisa memiliki hati, kehidupan yang percaya kepada Tuhan seperti itu, saudara? Saya percaya banyak orang kepingin seperti Abraham yang percaya kepada Allah. Sekalipun ketika Tuhan berkata, Abraham keluar dari sanak familimu, langsung keluar, gak banyak mikir. Itu trust the Lord completely. Tapi gak mudah punya hati yang seperti Abraham. Gak mudah ketika dia sudah dapat janji Tuhan 25 tahun, dia menanti Ishak, dikasih anak perjanjian, lalu Tuhan berkata persembahkan. It's not easy, susah, saudara. Gimana caranya supaya kita bisa punya hati seperti Abraham ini? Trust the Lord completely. Saya katakan, saudara, tidak semudah membalikan telapak tangan. Bukan berarti lalu kita doa, Tuhan kasih aku kepercayaan, kasih aku iman, tambahkan iman. Tiba-tiba tambah iman langsung bisa percaya seperti itu. Nggak semudah itu. Tapi saya percaya this is very bless me, encourage me. Ketika Tuhan memberitahukan, nah sebenarnya membangun kepercayaan kepada Tuhan ada tergantung dua hal, prinsip yang sangat penting. Yang pertama, depend on relation. Saudara, percayalah, kita akan percaya kepada Allah, depend on your relation. Depend, tergantung dari seberapa engkau mengenal Dia, saudara. Kalau engkau nggak pernah kenal siapa yang kamu sembah, kamu pasti akan ragu. Ada begitu banyak, terutama masa pandemi ini, orang masih khawatir apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai. Kenapa? Alkitab mencatat, karena mereka mencari apa yang mereka
Mereka nggak kenal siapa mereka sembah. Mereka nggak kenal siapa mereka yang layani. Mereka tidak mengenal siapa yang mereka layani. Mereka tidak mengenal dengan jelas siapa yang mereka sembah. Alkitab jelas sekali berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Karena itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal aku. Ketahuilah Bapamu di sorga pasti akan memberikan yang terbaik kepada umatnya. Saudara, saya percaya kenapa Pastor Robert ada orang yang hidup melayani Tuhan tapi masih khawatir akan masa depan. Itu hal normal, saudara. Kenapa? Karena mereka belum kenal kepada siapa mereka melayani. Mereka nggak kenal kepada siapa mereka menyembah. Percayalah, Tuhan kita nggak pernah ngasih batu kepada yang minta roti, atau kasih ular, atau kasih yang lain, saudara. Saya percaya Dia selalu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau manusia, seorang bapak yang masih berdosa bisa memberi yang terbaik untuk anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Itu sebabnya trust the Lord completely. Gimana caranya supaya aku bisa trust the Lord completely? Depend on your relation. Jadi saudara, apa yang mesti kita lakukan? Of course kita akan membangun hubungan dengan Allah, membangun bagaimana kita bergaul dengan Allah. Henokh 365 tahun hidupnya dia bergaul dengan Allah, sehingga saudara dia diangkat sama Tuhan, dan dia tidak ditemukan mati, tidak mengalami kematian secara fisik, tapi dia diangkat, saudara. Kenapa? Karena dia ditemukan bergaul dengan Allah. Depend on your relation. Ada orang, pastor aku mau dipakai Tuhan, diangkat Tuhan. Depend on relation. Sama, how we can trust the Lord completely. Semua depend on you, tergantung relation. Makanya mulai hari ini yuk, melalui devotion hari ini kita diingatkan Tuhan nih, yuk bangun hubungan, kenali Tuhanmu, bangun hubungan, tiap hari berdoa, baca firman, kenali Tuhanmu, terus layani Dia, kenali Dia, kenali Dia, kenali Dia. Gimana caranya supaya saya bisa kenal Dia? Of course kita spend time with them, with Him. Spend time with Jesus akan membuat kita semakin kenal Dia. Spend time lebih banyak lagi berdoa, luangkan waktu, saudara. Mulai exercise and discipline yourself. Setiap pagi bangun, usahakan disiplin dirimu, baca firman, berdoa, bangun. Semua depend on your relation. Semakin kau punya hubungan yang dekat sama Tuhan, semakin kau kenal Tuhan, saya percaya kamu akan semakin percaya sama Tuhan dan mempercayakan hidupmu sama Tuhan. Kadang-kadang saya ngomong gini, lucu ya, kita berani menyerahkan nyawa kita kepada seorang pilot yang kita nggak kenal dia sekalipun secara jelas, tapi kita percaya naik pesawat dan kita nggak takut mati, padahal kita nggak tahu dan kita nggak lihat mukanya, kita mungkin bahkan nggak kenal sama pilot, tapi dengan mudah, dengan tenang kamu bisa duduk di situ dan menyerahkan seolah-olah nyawamu. Sementara Tuhan yang kita kenal, Dia tahu kita, Dia mengasihi kita. Percayakan masa depanmu, percayakan hidupmu, pasti Dia akan kasih yang terbaik buat Anda. Ada amin, saudara. Jadi semua depend on you, depend relation kamu dengan Tuhan. Jadi ini poin yang pertama, how we can build the trust. Bagaimana supaya kita bisa membangun, supaya kita bisa percaya kepada Allah. Bangun hubungan, mulai kenali Tuhanmu, mulai bergaul dengan Allah. Hal yang kedua adalah depend on your experience. Saudara, kalau kamu mau percaya Tuhan dengan komplit utuh, kamu harus benar-benar yang pertama spend time untuk kenali Dia, bergaul dengan Dia. Yang kedua, depend on your experience. Jadi relation dan experience inilah yang membuat kita jadi trust the Lord completely. Kalau Anda kenal Dia, lalu Anda punya pengalaman, intinya apa? Intinya gini, jangan cuma dengar dari kata orang, alami Tuhan secara pribadi. Alami Dia, kenali Dia, dan alami Dia secara pribadi. Saya jamin Anda pasti akan percaya. Saya tahu ada begitu banyak orang ditolong Tuhan dalam masa-masa krisis, ditolong berkali-kali, sampai akhirnya dia kenal Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan pasti menolong dia. Beberapa kali dia maju, gak ada pintu, tiba-tiba terbuka pintu last minute, dan akhirnya dia kenal Tuhan. Dan ketika dia hadapi pintu berikutnya, dia gak takut. Kenapa? Karena dia tahu dia kenal Tuhannya. Dia kenal karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara, apa yang membuat kita percaya Tuhan? Dua, saudara. Yang pertama, relation kita dengan Tuhan. Yang kedua, experience kita dengan Tuhan. Saya masih ingat cerita Ayub. Dia mengalami Tuhan hal yang ajaib. Tapi saudara, Ayub 42 ayat 5 terakhir dia berkata, dahulu hanya kata orang aku mengenal kau, tapi sekarang mataku tertuju kepadamu. Ternyata melalui proses yang dialami Ayub, dia mengenal Tuhan secara nyata. Saudara, itulah yang perlu kita alami. Walaupun melalui proses demi proses, walaupun melalui begitu banyak pencobaan-pencobaan, tapi percayalah, itu adalah jalan untuk kamu mengenal Tuhan, dan itu adalah jalan untuk kamu mengalami Tuhan secara nyata. Saya percaya orang Kristen yang mengenal Dia dan mengalami Dia akan jadi kuat, akan pasti percaya kepada Tuhan. Hari ini melalui devotion pagi hari ini saya berdoa
supaya kamu start untuk memulai hubungan dengan Tuhan, start untuk bergaul dengan Tuhan. Lalu biar kamu sendiri mengalami, bukan apa kata orang, tapi alami sendiri bahwa Tuhan nyata dalam kehidupan Anda. Dan sementara pengalaman, semakin banyak pengalamanmu bersama Tuhan, maka saya percaya imanmu makin bertambah. Semakin banyak pengalamanmu sama Tuhan, maka saya percaya kepercayaanmu kepada Tuhan akan semakin bertambah. Dan saya berdoa biar hari ini engkau akan mengalami Tuhan secara nyata. Bapa Surgawi, aku berdoa hambamu sudah selesai untuk membagikan devotion from nation. Tapi aku berdoa biarlah start from this morning, every one of us is not just hear about you, but we will start experience secara pribadi dengan Kau Tuhan. Aku berdoa bless your people in all Asia, dan juga di Amerika, di Australia, di semua Asia. Aku berdoa berkati setiap mereka. Biar hari ini kami boleh mengenal Allah kami lebih lagi. Kami boleh membangun hubungan lebih lagi dengan Kau. Dan yang terakhir, kami boleh mengalami pengalaman dengan Kau. Sehingga pengalaman dengan Kau akan menambah iman kami. Pengalaman dengan Kau akan menguatkan kami lebih kuat lagi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you and see you the next devotion. God bless you.